ngobrol-ngobrol sambil ngenalin diri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini dan kedepannya itu akan seperti apa. Komunitas relawan Geraha Putih mengadakan acara meet and greet bersama Gilang Dirga di Basecamp Geraha Putih Cibubur. Acara meet and greet dihadiri oleh pengurus dan anggota relawan Geraha Putih dan juga dari komunitas ojek online. Alhamdulillah hari ini termasuk sukses acara kita. Kami kedatangan tamu istimewa Mas Gilang Dirga yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang padahal pagi tadi ada acara off-air dan sore nanti ada acara off-air lagi. Dan Mas Gilang juga menyampaikan banyak hal dan masyarakat juga sambutannya cukup positif. Dan kami doakan semoga Mas Gilang berhasil di Jakarta Timur karena kami kan di RW 22 ini adalah RW yang paling pinggir di Jakarta Timur. Di depan kita nih udah Depok, Cimanggis. Kita masih masuk Ciracas. Mungkin yang lainnya bisa ditanyakan ke Mas Gilang atau ke Ketua Dewan Pembina Mas Riko yang juga menyempatkan hadir dari Jakarta Barat ya Mas ya. Silakan tanya di sana. Mas Gilang dengan ada acara ngopi bareng ojol di Geraha Putih, tanggapannya Mas Gilang? Ini sih sebenarnya gini, saya tuh jarang banget waktu untuk nongkrong, sementara saya tuh pengen banget ngobrol gitu. Nah dengan acara hari ini tuh saya akhirnya bisa menyempatkan waktu untuk selain saya berkenalan dengan warga dari RW sini, saya juga akhirnya mewujudkan keinginan saya yang udah lama karena selama ini tuh syuting, Mas. Jadi agak susah buat nongkrong. Nah hari ini tuh saya akhirnya bisa ngobrol kayak begini, saya tuh happy sekali. Saya senang sekali. Dan tidak hanya ngobrol ya, sekalian juga kenalan, silaturahmi. Ya mudah-mudahan sih persaudaraan ini bisa terus terjaga. Amin. Amin. Presenter sekaligus komedian Gilang Dirga memutuskan untuk terjun ke politik dan nyalek pada pemilu 2024. Ia pun belak-belakan mengungkapkan alasannya maju sebagai calon legislatif. Hari ini kan namanya pengenalan ya. Mungkin beberapa dari warga udah kenal sama saya di TV, tapi kan banyak juga warga yang belum tahu kalau sebenarnya saya itu juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tahun 2024. Jadi memang kegiatan hari ini adalah saya hanya sebenarnya ngobrol-ngobrol aja sih. Ngobrol-ngobrol sambil ngenalin diri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini dan kedepannya itu akan seperti apa. Dan alhamdulillahnya direspon dengan baik oleh warga, sampai tadi akhirnya terjadi diskusi dua arah. Jadi itu sangat bagus. Geraha Putih sendiri merupakan komunitas pendukung Ganjar Pranowo. Namun, Geraha Putih bukan bagian dari parpol manapun. Mereka merupakan intelektual, akademisi, non-partisan, dan anak bangsa yang memberi dukungan ke Ganjar Pranowo untuk menjadi next presiden Indonesia. Saya sih cukup kaget ya, karena ternyata sesolid ini Om Akbar. Beliau ini juga kebetulan kan orang yang sudah lama melakukan aktivitas-aktivitas sosial gitu, dan tidak hanya hari ini, tidak hanya saat ini, tapi juga dari beberapa tahun yang lalu. Jadi saya juga surprise karena begitu solidnya, luar biasanya, bahwa teman-teman dari Geraha Putih ini begitu luar biasa sih, kompak. Gimana untuk Geraha Putih ke depan? Iya, yang pasti Geraha Putih kita memiliki prinsip yang sama ya dengan Mas Gilang ya. Di sini kita mencari orang-orang yang terbaik untuk negeri ini. Kami berharap Mas Gilang memang sebagai figur mungkin di dunia entertainment sudah terbiasa dekat dengan rakyat nih. Sudah biasa berkomunikasi dengan rakyat. Kiranya nanti kalau perannya beliau diberikan kesempatan bisa mengabdi sebagai wakil rakyat, nanti juga bisa mengakomodir harapan masyarakat. Kalau dari Geraha Putih tentu kita juga punya harapan untuk bisa menangkan Mas Ganjar. Jadi kira-kira bisa menjadi ada kolaborasi yang baik. Semakin banyak orang baik di negeri ini, seperti itu.
berbeda jauh nih nanti akhirnya hak profesi dengan yang akan dituju. Berarti gimana cara sikapnya? Ya, jadi memang ini kan sebenarnya langkah besar bagi saya pribadi untuk bisa terjun ke dunia politik di luar dari aktivitas entertainment yang selama ini dilakukan. Tapi kalau ditanya seperti itu, ya insya Allah saya siap. Apapun resikonya, apapun nanti rintangannya, ya insya Allah saya siap. Karena yang saya lakukan saat ini pun juga serta-merta saya lakukan diiringi dengan doa yang begitu luar biasa dari orang tua, dari keluarga. Dan saya melangkah ke dunia politik itu bukan karena pengen apa-apanya, enggak. Tapi saya sudah melakukan sholat istiqoroh untuk itu. Jadi insya Allah jalur saya ini tepat. Jika nanti terpilih jadi anggota legislatif, apakah siap menerima kritik dari masyarakat? Ya, itu kan resiko. Jadi tadi kan seperti yang saya jelaskan bahwa memang resiko-resiko yang akan saya tanggung, rintangan-rintangan yang saya akan tanggung itu memang harus saya terima, apapun itu yang akan terjadi nantinya. Jadi kalau ditanya seperti itu nggak ada masalah sih. Mas Gilang, terkait dengan Mas Gilang kan di dunia hiburan sendiri, sempet nggak sih Mas sama rekan artis sendiri saling berdebat kusir sama partai masing-masing? Enggak lah. Kalau itu enggak lah. Partai politik itu kan sebenarnya wadah bagi kita untuk menyalurkan aspirasi politik. Dan dulu ingat nggak sih ada lagu politik pemilihan umum, masih ingat nggak? Ada yang masih ingat lagunya nggak? Umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila, merdeka. Terus lanjutin. Yang dapat dipercaya, mana yang setia. Lalu? Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Nah, kita ambil dari lirik itu aja. Jadi memang pesta demokrasi harus disambut dengan gembira. Kalau gontok-gontokan musuh-musuhan ya berarti udah keluar dari jalur itu. Gitu aja. Saya merinding loh pada hafal semuanya. Iya. Sosok Ganjar di mata Mas Gilang seperti apa sih? Sosok Ganjar, beliau adalah pemimpin yang bisa berada di setiap level. Jadi mau level kayak saya misalkan anak muda, mau di level yang memang sudah berusia, beliau bisa hadir untuk semua orang. Jadi menurut saya Bapak Ganjar adalah sosok yang pas untuk jadi pemimpin di 2024. Ya mereka begini-begini aja. Tapi yang pasti mudah-mudahan sih saya doain rezekinya lancar. Amin. Yang order banyak. Amin. Terus dapat bintang 5 mulu. Amin. Dan jangan lupa buat yang Islam sholatnya juga jangan tinggal. Amin. Itu aja. Gini, tadi sih sempat ada yang menyampaikan keluhan. Nah, gua sadar bahwa kapasitas gua itu belum mumpuni untuk bisa menjawab keluhan tersebut. Tapi ini akan jadi bahan diskusi untuk gua dan tim. Mudah-mudahan setelah didiskusikan, nanti mudah-mudahan guanya jadi mumpuni dan kemudian mudah-mudahan bisa diteruskan kepada yang berwenang.